Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel YouTube aku. Bantu saya membangun channel ini dengan menekan tombol subscribe. Seperti janjiku yang kemarin, hari ini aku mau spill resep mochi daifukuku yang isi kacang. Nah, ini resep yang aku pakai untuk bahan jualan aku ya teman-teman. Nah, ini tuh nggak keras, walaupun sudah diinepin semalaman di kulkas. Asal didiamin 1-2 jam di suhu ruang, adonan ini tetap kenyal, molor, dan isian kacangnya juga tetap padat, tahan lama. Jadi nggak bakal takut meleleh atau meluber walaupun kalian jualnya di outdoor ya. Kali ini aku buat yang versi murah meriah, jadi cocok banget untuk ide jualan. Nah, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja membuat. Nah, pertama-tama untuk bahan balurannya aku pakai maizena 150 gram. Ini aku sangrai dulu ya teman-teman. Ini disangrainya pakai pandan biar wangi. Nah, sebenarnya maizenanya ini nggak butuh sampai 150 gram. Ini pakainya sedikit aja. Cuman aku sangrainya sekalian ya teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk jualan-jualan berikutnya. Nah, ini disangrai sampai ringan kurang lebih sekitar 10 menitan. Nah, ini disangrainya pakai pandan biar wangi, jadi nggak aroma tepung ya teman-teman. Nah, ini untuk mengecek kematangannya. Kalau sudah pandannya rapuh seperti ini, nah ini berarti udah matang. Ya udah deh, tinggal disisihkan aja. Ini aku simpannya ke dalam wadah yang tertutup ya teman-teman. Kemudian pandannya ini bisa kalian sisihkan. Nah, lanjut untuk bahan isiannya. Di sini ada 200 gram kacang tanah yang sudah dikupas. Ada gula pasir, aku pakainya kurang lebih sekitar 5 sendok makan. Nah, ini kacang tanahnya sudah aku cuci ya, terus aku tiriskan. Kemudian langsung aja digoreng di minyak yang sudah panas. Nah, ini untuk kacangnya kalian bisa oven atau disangrai ya. Kalau aku sih lebih cenderung sukanya digoreng biar matangnya benar-benar merata. Nah, ini tuh digoreng sampai kuning keemasan. Nah, ini gorengnya jangan terlalu tua. Kalau sudah kuning keemasan langsung angkat dan tiriskan, biarkan dingin. Nah, lanjut setelah kacangnya mateng, di sini aku mau hancurkan ya. Di sini aku pakai blender aja atau boleh kalian tumbuk. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Nah, kemudian biar gampang dibentuknya, aku tambahkan 4 sendok makan air panas. Nah, kemudian ini di blender sampai benar-benar halus. Kalau nggak punya blender, kalian bisa giling atau ditumbuk ya. Nah, ini aku ratakan lagi adonannya yang ada di pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Jadi aku blender lagi sampai 2 kali, jadi benar-benar halus. Nah, sampai teksturnya seperti ini, serbuk seperti ini ya. Nah, pindahkan dulu ke wadah supaya gampang nanti membulat-bulatkannya. Nah, kemudian sisihkan 2-3 sendok makan serbuk kacangnya. Nah, ini sebagian akan digunakan untuk topping ya teman-teman. Nanti sisanya kita akan bulat-bulatkan. Nah, kemudian aku bentuk serbuk kacangnya ini jadi bulat-bulat seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau adonannya masih terlalu kering, boleh kalian tambahkan air ya. Nah, biar gampang membulat-bulatkannya. Nah, takarannya aku pakai kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan. Nah, aku ambil adonan kurang lebih sekitar 1,5 sendok makan. Nah, terus aku kepal-kepal seperti ini. Jangan lupa pakai sarung tangan ya supaya membantu biar adonannya itu tidak lengket-lengket di tangan. Nah, dibulat-bulatkan seperti ini ya teman-teman supaya nanti mengisi mochinya gampang. Nah, ini lakukan sampai serbuk kacangnya habis. Nah, ini dia sudah semua, sisihkan dulu. Nah, sekarang aku mau spill bahan mochinya. Nah, ini 150 gram maizena yang sudah disangrai tadi di awal ya teman-teman. Nah, untuk bahan kulit mochinya, di sini aku pakai tepung ketan 250 gram. Terus adonannya biar kenyal, aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian ada 125 ml susu cair dan 125 ml air biasa ya. 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 3 sendok makan minyak goreng. Minyaknya harus minyak baru. Ada vanili cair dan pewarna makanan seperti ini ya teman-teman. Warnanya sesuaikan selera kalian aja. Nah, pertama-tama kita campurkan dulu semua bahannya. Ini ada 250 gram tepung ketan. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kalau nggak suka manis boleh dikurangin ya teman-teman gula pasirnya. Terus tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, bahkan 1/2 sendok teh vanili biar wangi. Masukkan 125 ml susu cair sambil terus di-whisk atau diaduk, dan 125 ml air biasa ya. Nah, ini masukin airnya secara bertahap aja teman-teman, sambil terus diaduk sampai rata.
Nah, kalau sudah tepungnya merata, tidak ada yang bergerindil, masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Minyaknya wajib yang baru ya teman-teman. Nah, kemudian diaduk lagi sampai rata. Nah, aku di sini mau bikin 4 warna, jadi aku bagi adonannya jadi 4 bagian ya. Di sini aku letaknya di wadah tahan panas ya teman-teman, seperti ini. Gelas keramik. Nah, setelah dibagi 4 sama rata, kemudian tambahkan 2-3 tetes pewarna makanan sesuai selera kalian. Aku pakainya pink, ungu, hijau, dan kuning. Nah, ya udah tinggal dicampur aja pewarnanya seperti ini sampai rata. Kalau sudah, panaskan kukusan sampai benar-benar panas. Kemudian ini dikukus ya teman-teman. Nah, ini dikukusnya kurang lebih sekitar 35 menitan. Jangan lupa tutup pancinya, dilapisi dengan serbet supaya tidak ada air yang menetes ke adonan. Nah, kembali ke kukusan mochi tadi, ini sudah sekitar 35 menitan. Nah, ini adonannya udah matang, tinggal dikeluarkan aja. Hati-hati karena ini panas banget. Nah, ini kita langsung keluarkan aja dari wadah. Nah, kemudian ini setelah keluar dari wadah langsung aja diulen. Ini karena masih panas banget, jadi ini aku ulennya pakai sendok atau pakai spatula dulu ya teman-teman. Nah, ini diulennya sampai mochinya ini benar-benar lembut dan kalis. Nah, kalau masih panas adonannya bisa diulen pakai spatula seperti ini secara bergantian. Nah, kalau sudah mulai hangat sudah bisa dipegang. Nah, mengulen mochi itu wajib pakai sarung tangan ya teman-teman, karena ini lengket-lengket banget. Nah, jadi penggunaan sarung tangan itu sangat-sangat membantu. Nah, jadi diulen aja seperti kayak videoku ini ya teman-teman. Ini diulennya sampai benar-benar adonannya itu lentur, dan ketika ditarik itu tidak mudah putus ya. Nah, ini kalian sesekali sambil ditarik biar tahu adonannya ini sudah lentur atau belum. Nah, kalau masih mudah putus seperti ini berarti belum ya teman-teman. Nah, ulen terus, ditarik-tarik. Nah, sampai adonan mochinya ini benar-benar lentur. Nah, sampai tekstur adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika ditarik memanjang, ini adonannya tidak mudah putus. Nah, begini ya. Nah, sampai molor lentur seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal bagi-bagi aja adonannya menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah, untuk mochiku kali ini aku bikin yang 30 gram ya teman-teman. Nah, jadi tidak terlalu besar. Nah, sengaja bikin yang versi medium ya supaya makannya itu nggak enek. Jadi di sini aku takar adonannya kurang lebih sekitar 30 gram. Nah, ditatanya harus berjarak seperti ini ya teman-teman, karena kalau terlalu dekat akan menempel lagi satu sama lain. Nah, yaudah deh, tinggal diisi aja. Nah, ini bisa ditabur sama maizena yang sudah disangrai tadi. Nah, kemudian kalau sudah pipih, nah ini aku dibantu sama cetakan bolu kukus mini seperti ini ya teman-teman. Nggak pakai cetakan pun nggak apa-apa. Nah, masukkan isian kacangnya. Nah, terus kulitnya ini dicubit-cubit, disatukan seperti ini sampai bentuknya bulat rapi begini ya teman-teman. Nah, kemudian ini bisa dibalur dengan tepung maizena ya teman-teman. Nah, ingat ya, tepung maizenanya hanya untuk dibalur aja. Nah, jadi mochinya itu hanya dibedakin dengan tepung begini aja teman-teman. Kemudian dikuas, nah biar nggak terlalu berasa tepung. Nah, jadi untuk isian kalian sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Bisa diisi sama strawberry, buah kiwi, ataupun sama isian coklat ya. Terus aku letaknya ke dalam mika agar-agar seperti ini. Ini aku pakai ukuran yang medium. Nah, jadi hasilnya cantik. Bentuknya juga proporsional. Nah, ini tuh bisa masuk kulkas ya teman-teman. Ini dimasukkannya di chiller. Jadi misalnya kalian jualnya besok, hari ini buat, bisa dimasukin di kulkas. Ini jangan dimasukin di freezer ya, nanti keras. Nah, jadi kalau mau dijual itu, mochinya kita diamkan dulu 1-2 jam di suhu ruang. Karena kalau sudah masuk chiller, teksturnya agak sedikit keras, tapi akan kenyal kembali ketika didiamkan 1-2 jam di suhu ruang. Nah, tinggal kita topping aja sesuai selera, sesuai isiannya ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang kacang, aku toppingnya pakai kacang yang tadi sudah aku sisihkan ya.
Nah, ini dia mochi yang sudah aku buat hari ini. Nah, ini resep yang aku pakai untuk bahan jualan aku ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videoku ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi video-video aku yang terbaru. Nah, gimana teman-teman? Bikinnya gampang kan? Ini tuh insya Allah anti gagal, asal ikutin step by stepnya pasti berhasil. Nah, ini tuh teksturnya kenyal banget, walaupun sudah aku diamin semalaman ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa lihat teksturnya masih kenyal, masih lembut. Dan isian kacangnya ini juga paling aman, jadi nggak perlu takut lumer atau meleleh di cuaca panas. Jadi cocok untuk ide jualan. Nah, untuk resep mochi varian yang lain kalian bisa tonton di video aku sebelumnya ya. Nah, sekian dulu untuk video berbagi resep masakanku hari ini. Sampai ketemu di video masak-masak yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.